Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saya diberkati dengan pujian, saya dikuatkan dengan persembahan pujian dari Margaret, luar biasa. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Nanti kita nyanyi itu pun sambil menari, saudara. Haleluya. Karena bukan suka-suka kita. Amin. Suka-suka siapa? Suka-suka Tuhan, saudara. Amin. Kalau suka-suka kita, waduh. Kadang orang berpikir ide kita lebih bagus daripada ide Tuhan. Nah, ini yang menjadi rancu, saudara, ya. Tetap suka-suka Tuhan bagi kehidupan kita. Pemuda tadi juga sudah nyanyi, saudara. Puji Tuhan, pemuda, angkat tangannya pemuda. Luar biasa. Tadi malam juga ada pemuda, itu dahsyat, saudara. Amin. Saya sampaikan kepada pemuda, saudara tahu PBB? Oh, tahu. Apa? Bukan cuma Persatuan Bangsa-Bangsa, saudara, ya. Ormas pemuda Batak bersatu. Wih, ngeri, saudara. Tetapi isinya mama-mama banyak, saudara, ya, bapak-bapak banyak. Jadi bukan hanya murni pemuda gitu. Artinya, saudara, engkau dan saya, selama kita memiliki spirit yang luar biasa. Kemarin kami ngobrol-ngobrol setelah saya ibadah pemuda, ada banyak ide yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Dan kemarin diberikan tema oleh ketua pemuda, dan tema yang sama. Saya sudah siapkan hal yang lain, tapi tema yang sama sepertinya Tuhan mau itu semakin dipertajam bagi kita pada saat siang hari ini. Amin, saudara. Saudara yang mau kesaksian, pujian, monggo. Tetapi kalau saudara perlu lebih banyak waktu lagi, studi kita sudah mau selesai. Amin. Minggu depan studi kita sudah selesai. Saudara bisa di sana nyanyi, berapa album di shoot, saudara, ditayang di Facebook. Saudara mau kesaksian berapa panjang mulai dari saudara lahir, pemuda remaja menikah sampai nenek-nenek, saudara silakan, saudara, ya, disut sama pengurus yang ada. Amin. Itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tema yang sama Tuhan juga tanamkan bagi kita untuk menjadi berkat bagi kita pada saat siang hari ini. Mari sama-sama kita membuka dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, di 1 Timotius 4 ayat 12, saudara. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini yang Tuhan mau kita lagi pelajari bersama. Tuhan mau kita lagi ingat bersama, saudara. 1 Timotius 4 ayat 12. Haleluya. Mana piano Timothy? Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita sudah melihat bersama-sama. Kita berdiri sekali lagi, yuk. Kita sama-sama baca ayat yang begitu luar biasa ini. Haleluya. 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang yang muda. Saat itu Rasul Paulus ada di penjara. Dia meminta kepada Tuhan untuk ada yang menggembalakan jemaat di Efesus, di Filipi, dan di beberapa tempat, saudara. Dan Rasul Paulus katakan kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saya banyak berbicara ini kemarin di pemuda. Tetapi saudaraku, pertanyaannya kadang banyak orang sudah menjadi Kristen sekian puluh tahun, tetapi iman percayanya masih seperti kanak-kanak.
Sehingga Rasul Paulus katakan, aku masih memberikan engkau makanan bubur dan susu. Saudaraku, sepertinya ukuran iman dewasa bukanlah umur. Mungkin kita katakan, oh kenapa seperti itu? Saya sudah umur sekian tahun. Saya 20 tahun menjadi jemaat di gereja itu, digembalakan pendeta itu. 20 tahun menjadi jemaat setia, 20 tahun menjadi jemaat jalan-jalan, 20 tahun menjadi jemaat jajan-jajan, saudara. 60 tahun menjadi anak Tuhan. Tetapi ternyata bukan itu ukuran untuk engkau dewasa rohani. Amin. Sehingga Tuhan menanamkan kepada saya, ternyata ayat ini bukan hanya untuk orang muda secara fisik dan umur, tetapi juga disampaikan kepada kita yang sepertinya perlu kedewasaan dan kematangan rohani, saudara. Di tengah-tengah sifat dunia yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah sifat dunia, dalam 2 Korintus 3 ayat 1-5 dikatakan, banyak inilah sifat-sifat orang yang sudah egois, yang semakin mementingkan diri sendiri, tidak memperdulikan agama, tidak tahu berterima kasih. Semua ada. Timotius diminta Rasul Paulus menjadi teladan. Pertanyaan saudara yang selanjutnya adalah, jadilah teladan bagi orang-orang berdosa. Begitu? Tidak, saudara. Ternyata dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Artinya sudah naik level. Di saat kita berkata kita menjadi terang bagi orang berdosa, kita menjadi garam bagi orang yang belum kenal Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan, levelnya di sana. Tetapi levelnya hari ini, firman Tuhan jelas berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Artinya menjadi teladan di tengah-tengah orang yang sudah kenal Tuhan. Tuhan sedang mencari the best of the best. Amin. Menjadi teladan di tengah geng motor mungkin gak susah, saudara. Menjadi teladan di tengah-tengah orang tukang judi, tukang cemooh mungkin gak susah. Tetapi Tuhan minta menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Waduh, ini sebenarnya gak gampang, saudara. Menjadi orang percaya, saya katakan tadi, kita punya pengalaman panjang. Tetapi apakah kita sudah berdiri menjadi teladan bagi orang percaya? Di tengah-tengah orang percaya loh, di tengah-tengah jemaat loh, bagaimana kita menjadi teladan di antara mereka? Mungkin kita bisa menjadi teladan di kantor di antara orang yang tidak kenal Tuhan. Mungkin kita menjadi teladan di komunitas, mungkin di antara orang yang tidak kenal Tuhan. Oh, lingkungan kami tukang bacok semua, saya jadi teladan. Oh, mungkin gak susah. Jangan sampai, oh lingkungan kami tukang bacok, saya tukang kampak. Ya bukan jadi teladan, saudara, ya malah meningkat itu namanya. Menjadi teladan di tengah orang percaya. Kenapa? Karena waktunya sudah dekat. Tuhan sedang mencari orang-orang benar yang akan dipisahkan, saudara, yang murni. Di tengah orang percaya, teladan bagi orang percaya. Berarti ada krisis keteladanan di sana, saudara. Yang pertama, dikatakan dalam perkataanmu. Kita perhatikan, saudara. Mari kita mulai dalam 1 Petrus 2. Kita awali dari Matius 5. Matius 5 ayat 37. Kita melihat, saudara, teladan pertama, teladan dalam perkataan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Artinya anak Tuhan di tengah-tengah orang percaya harus menjadi teladan dalam perkataan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya tidak ada dusta, tidak ada kebohongan, saudara. Jangan sampai terdengar di antara orang-orang, waduh, itu katanya anak Tuhan, tapi kok dia bohong sama saya ya gitu. Waduh, saudara, itu menyakiti hati Tuhan. Petrus banyak berkata, buang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Berarti kita menjadi teladan dalam perkataan kita, saudara. Saya mau melihat ini, saudara. Dalam Efesus 4 ayat 29, saudara, mari kita perhatikan, saudara, yang Tuhan mau. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, saudara, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik yang membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada lagi, saudara, perkataan kotor keluar. Baik saudara kita pemuda sebagai fisik maupun pemuda, artinya kerohanian kita masih belum dianggap dewasa. Jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, supaya orang mendengarnya beroleh kasih karunia. Diulangi lagi dalam Efesus 5 ayat 4. Jangan ada perkataan kotor, jangan ada perkataan sembrono, saudara. Perkataan kita, saudara, perkataan berkat, perkataan yang menguatkan orang lain. Kita menjadi teladan pertama dalam perkataan kita. Amin. Amsal 20 ayat 19. Mari kita lihat. Siapa, Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ya mulutnya bocor ya, nggak mungkin mulut ditutup. Tetapi firman Tuhan jelas untuk kita menjadi teladan di tengah orang percaya, saudara. Tuhan katakan jangan mengumpat, itu membuka rahasia rumah tangga dia keluarin semua, saudara. Janganlah kau bergaul dengan orang yang bocor mulut, saudara. Di Medan banyak ini. Saya orang Medan, saudara, banyak di Medan. Puji Tuhan di sini nggak ada, amin. Tetapi orang Medan merantau ke Jakarta, saudara. Itu yang ngeri. Tuhan bilang jangan bergaul aja deh, udah. Gue usah denger, gue usah bergaul. Soalnya dia bingung, gue ngomong ke siapa ya? Oh, gue mau ke tembok aja deh, gue ngomong aja ke tembok. Kita menjadi teladan dalam perkataan kita. Saya katakan tadi malam dengan pemuda remaja, saudara. Di Medan itu ada namanya SMA Teladan, di Jalan Teladan, di lokasi Stadion Teladan. Tapi hari-hari tawuran, saudara. Di kampung saya juga begitu, saudara. Saya tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Gang Damai. Gang Damai, saudara. Mantap, saudara, damai, tentram. Tiap malam ada aja orang babak belur di situ, saudara. Senggol bacok, saudara, apa kau? Ngeri, saudara, tapi gak damai, saudara. Menjadi teladan dalam perkataan kita. Mulut kita dikontrol, saudara, supaya orang diberkati dengan perkataan kita. Kedua, dikatakan apa? Menjadi teladan apa? Dalam tingkah laku. Yang kedua, menjadi teladan dalam tingkah laku. Sehingga dari perkataan kita dibuktikan dengan tingkah laku kita, saudara. Jadi bukan cuma, banyak juga orang ngomong puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Tuhan memberkati Tuhan, kami terus berdoa, oh luar biasa, tapi kelakuannya, saudara, nggak nyambung. Ngomongnya manis banget gitu, saudara. Ngomongnya enak banget. Ya, kalau apa namanya, kalau prajurit, saudara, siap gitu, harus dilaksanakan, saudara. Ngomongnya cuma siap doang.
menjadi teladan dalam perbuatan kita juga, dalam tingkah laku kita. Apa yang kita kerjakan, orang melihat. Kenapa, saudara? 2 Korintus 3 ayat 3, saudara. Firman Tuhan katakan 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Engkau dan saya adalah suratan Kristus. Orang lain bisa melihat perbuatan kita. Jangan ngomong perbuatan di antara orang tidak percaya. Sekarang dituntut perbuatan kita di antara orang percaya, saudara. Kita suratan terbuka, kita suratan Kristus. Jadi dari perkataan kita yang menjadi teladan, naik menjadi perbuatan kita pun menjadi teladan. Apa yang kita katakan dipraktekkan. Ada sebuah slogan dalam dunia perkhotbahan dikatakan, preach what you do and do what you preach. Khotbahkan apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau khotbahkan. Amin. Dan demikian juga kita lakukan apa yang kita omongkan, dan omongkan apa yang kita lakukan menjadi kesaksian kepada orang lain, karena kita adalah suratan terbuka. Karena nggak mudah, saudara, antara omongan dan perbuatan kadang nggak sama. Tetapi Tuhan mau, saudara, kita menjadi teladan dalam perbuatan kita. Firman Tuhan katakan, Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan mati, saudara. Kita beriman, tapi kita tidak melakukan, tidak mempraktekkan iman itu dalam kehidupan kita. Berarti berteladan dalam perkataan, teladan juga dalam perbuatan kita. Amin. Saudara pernah lihat orang di Facebook, wah perampok, maki-makian di Facebook, saudara. Aduh, saya bilang ini orang. Kadang memang perbuatan kita itu terlihat dari buahnya. Amin. Omongan kita itu dengan perbuatan kita terlihat dari buahnya. Buahnya bagaimana? Apakah kita manusia berisi atau tidak, saudara? Berisi, diisi oleh buah dari perkataan dan perbuatan kita. Berarti tadi saya katakan kita menjadi orang Kristen, anak Tuhan sekian puluh tahun. So, saya setia 20 tahun, tapi saya jalan-jalan 20 tahun, saya jajan-jajan 20 tahun. Oke, whatever lah, terserah argumentasi Anda. Tetapi buah dari itu apa? Apa yang engkau bisa sampaikan kepada orang lain? Kalau pohon mangga ditanam, saudara, 20 tahun ini berbuah mangga lebat, saudara. Tetapi kalau orang yang hidupnya merasa Kristen sekian puluh tahun, tetapi saudara hanya teori, hanya omdo, saudara, tidak dipraktekkan dengan perbuatan, kosong, orang bisa lihat who you are. Nol. Sehingga imannya pun masih iman kanak-kanak. Colek dikit, gitu, saudara. Menghadapinya dikit, kayak Daud nih lama-lama. Tuhan sedang mencari the best of the best. Amin. Teladan di antara orang percaya. Lagi, teladan dalam apa? Kasih. Dari perkataan kita, kita teladan dengan perbuatan kita teladan juga dalam kasih kita, saudara. Kita tahu Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Catat, diawali dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaannya, saudara, apakah dunia mengasihi Allah sedemikian besar? Dunia mengasihi Tuhan gak sih?
diragukan, saudara. Ternyata Tuhan yang kasih itu mengasihi dunia, sekalipun dunia tidak mengasihi Tuhan. Itu teladan dalam kasih, saudara. Lukas 6 ayat 32. Mari kita lihat, saudara, Injil Lukas pasal 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa, preman pun berbuat demikian. Ya, bahasa gaul ya, saudara. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Gak ada jasa dong, gak ada upah dong. Terus apa gunanya? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tadi kita lihat pembacaan ayat ya. Kalau kamu memiliki pesta, saudara, jangan undang orang-orang kaya. Repot, saudara ya. Mobilnya aja nggak bisa masuk gang. Oke. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Wih, ngeri ya. Dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Kalau hari ini saya pinjam duit, contohnya ya, ke sesel pinjam duit dong, ya om berapa? 500.000. Saya kembalikan bulan depannya. Ternyata saya nggak kembalikan, saudara. Saya ketemu sesel, dia akan lihat saya, wih, kepala saya itu 500.000, saudara. Pengek itu, 500.000. Karena temanya adalah sesuatu yang tidak dikembalikan. Kepala saya mau 500.000, aduh, ini om, gak usah ngomong deh, balikin dulu 500.000. Terjadi perpecahan, saudara. Apakah jasamu kalau engkau mengasihi hanya orang yang mengasihi engkau? Ini yang tidak gampang, saudara. Tetapi Tuhan mau, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sekalipun dunia tidak mengasihi Allah, sekalipun dunia berontak kepada Tuhan, sekalipun dunia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, sekalipun dunia tidak peduli kepada Tuhan, tetapi kasih Allah tetap ada bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Amin. Matahari yang sama masih diberikan. Tetapi kalau kita orang percaya, orang gereja, orang tepuk-tepuk tangan, saudara, hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kita tidak ada jasa, saudara. Tapi Tuhan mau kita mengasihi orang yang membenci kita. Amin. 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 Kalau kita mungkin orang pinjam duit ke kita, ya jangan dipikirin terus, aduh utangnya si A, sampai gak bisa tidur, saudara. Belum lama opung saya meninggal di Medan, tapi kami tidak pulang. Saya tidak tahu sudah umur 90 tahun atau 100 tahun itu opung, saudara. Seyogianya dikubur dengan adat, saudara. Harusnya 7 hari 7 malam, 7 lembu, 7 sapi, 7 kambing, 7 domba, 7 babi harusnya dipotong, saudara. Tetapi mereka hanya melakukan dengan hikmat. Tanpa itu orang mulai berpikir, weh, lu gak mau rugi ya, gitu, saudara. Banyak orang, saudara, tidak mau ambil tugas yang harus dia lakukan. Karena apa? Mereka takut berhutang, saudara. Rugi. Ya udah, sah-sah saja. Tetapi apa yang perlu kita lakukan, saudara. Apa yang kita perlu kerjakan, kita kerjakan, saudara. Apakah jasamu? Kita sedang mencari jasa, kita sedang mempiutangi Tuhan
Tuhan terhadap semuanya itu. Amin. Pembacaan kita tadi, kalau kamu undang orang kaya kan undang kamu balik. Tapi kamu undang orang-orang yang belum kenal, orang-orang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang benar-benar dalam posisi membutuhkan, upahnya datang dari Tuhan. Amin. Saudara mau cari upah dari orang atau mau cari upah dari Tuhan? Saya mau katakan upah dari orang sementara, dan itu pun bisa diomongin sampai seumur hidup. Tetapi upah dari Tuhan kekal. Amin. Amin. Luar biasa. Dan itu yang kita sedang cari. Bagaimana cara kita bisa mempilangi Tuhan dengan kita melakukan sesuatu kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kita menjadi teladan dalam mengasihi, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menganggap Tuhan itu penting. Prinsip salib, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tadi kita sudah bicara mengasihi sesama, mungkin mengasihi musuh, tetapi mengasihi Tuhan itu pun terlalu penting, saudara. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita akan menganggap Tuhan itu bagian yang paling penting bagi kita. Artinya, saudara, di mana ada Tuhan, kita mau kejar di sana. Di mana ada ibadah, kita mau kejar di sana. Kalau kita merasa penting akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita akan merasa penting untuk ibadah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kalau seandainya saya ketinggalan HP, saudara, di suatu tempat, saya merasa HP saya ini penting buat saya. Saya sudah ketinggalan, sudah pulang. Kalau HP saya merasa HP saya ketinggalan, saya balik lagi nggak? Saya harus balik lagi, karena saya merasa HP ini penting buat saya. Kalau kita merasa ibadah itu penting, kalau kita merasa Tuhan itu penting bagi kita, kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita akan menganggap ibadah itu penting. Amin. Ada yang menganggap ibadah penting, saudara? Penting gak sih ibadah? Penting. Amin. Ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Aku akan berkati roti makananmu, air minumanmu, beribadahlah kepadaku. Aku akan menghalau segala penyakit daripadamu, saudara. Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, saudara. Jadi teladan dalam kesetiaan di antara orang percaya. Pertanyaannya, Om, kalau gue yang lebih setia, terus gue dapat apa? Kepada pemuda remaja saya sampaikan kemarin, engkau akan berbeda lebih dari sangkatanmu. Amin. Saya membaca satu ayat, saudara, yang sudah saya sampaikan kepada pemuda remaja kemarin. Saya akan sampaikan ini lagi buat kita, menjadi berkat buat kita. Jangan kita pikir kalau saya lebih kasih kepada Tuhan, terus apa? 1 Korintus 15:9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, catat ini, perhatikan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Aku bekerja lebih keras, aku lebih kasih kepada Tuhan, aku lebih kasih kepada sesama. Bukannya aku, tetapi Tuhan. Tuhan menuntun kita untuk bekerja lebih keras dari orang lain. Itu namanya menjadi teladan di tengah orang-orang percaya. Bukan bekerja lebih santai, ya udahlah, kalau kawan-kawan ke gereja, kegiatan, ya ibadah 2-3 kali seminggu, saya sekali seminggu cukup lah. Tuhan bilang, udah fine. Banyak ya ayat renungan harian kita yang kemarin ya, Tuhan memberkati aku seturut dengan perbuatanku, dikala aku berbelat-belit, Tuhan pun berbelat-belit. Cukuplah, sekali saja seminggu sudah cukuplah. Karena kalau Jumat itu aku mencatur sama kawan, Sabtu aku mancing, minum cukuplah sekali seminggu. Terus
Terus Tuhan katakan, waduh ini orang. Banyak orang ingin diberkati lebih, tapi nggak mau, saudara. Saya mau katakan tetangga kita jam 5 pagi dia sudah panggil Tuhannya, saudara. Dia bangunin Tuhan untuk berkati dia. Kita pemuda remaja, maaf, mungkin siapapun kita bangun jam 12. Saling minum, saudara. Terus bikin status, kok Tuhan nggak berkati gue ya? Lu bangun jam 12. Berarti kan itu makan entok, saudara. Bukan bebek lagi, bukan ayam lagi. Entok yang makan sekalian, saudara. Tapi bikin status, kok Tuhan nggak berkati gue ya? Lu bangun jam udah siang. Orang jam 5 udah teriak-teriak panggil Tuhannya. Bangunin Tuhan untuk berkati dia. Itu yang kadang kita susah untuk membuat mindset, saudara. Bagaimana kita menjadi teladan dalam kasih kita kepada sesama, terlebih kasih kita kepada Tuhan. Next, dia bilang apa lagi Timotius? Teladan dalam kesetiaan. Kita menjadi teladan dalam kesetiaan di antara orang percaya. Amsal 26, saudara. Jadi saya sudah sering kita dengar Amsal 26. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amin. Kita pun sebagai orang percaya, aduh itu ibu baik sekali ya, aduh senyumnya, Shalom om, apa kabar? Puji Tuhan, baik saudara. Tapi kita akan lihat dia lagi 6 bulan lagi, saudara. Oh puji Tuhan, hilang, tidak ada kesetiaan, saudara. Kalau orang di kampung sering di Medan, saudara, sekali lagi di Medan, dia nggak merantau, nggak, masih di Medan, saudara. Banyak orang ibadah itu cuman pertama pada saat dia menikah, oh dia ibadah. Pada saat anaknya dibaptis dia ibadah, Paskah ibadah, Natal dia ibadah. Setelah itu enggak. Yang terakhir apa? Tahun baru. Tahun baru dia ibadah. Ada satu lagi yang dia hadir dalam ibadah. Pada saat dia ada di peti mati, saudara, dia ibadah. Dia nggak tepat mana, saudara. Udah nggak bisa absen, saudara. Masih di Medan orangnya, belum merantau, saudara. Ya kalau yang pertama ada yang merantau, saudara. Jadi ya pada saat begini ya dia ibadah ya, karena memang dia harus ibadah, saudara. Harus diibadahkan, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, di awal pelayanan ini Tuhan percayakan kepada kami. Saya tidak tanya, saudara, kepada Om Sonjel, Om, persembahannya berapa? Saya nggak tanya Om, perpuluhannya berapa. Di saat pekerjaan ditawarkan, saudara, ada pekerjaan, saya bilang kita ambil. Saudara kalau pergi ke Tanjung Priok, saudara, ke depan imigrasi Tanjung Priok, oh itu banyak, saudara, pelaut-pelaut di situ ada nongkrong. Wih, bisa kita cium, saudara, baunya, bau air laut, saudara, bau air garam, saudara. Wih, banyak pelaut nongkrong di situ. Dan banyak yang menawarkan, Bu, posisi apa? Nakoda. Oh siap, nakoda. Oh gitu, gini. Ada kapal sekarang sedang terombang-ambing di tengah laut. Butuh nakoda. Mau nggak? Orang akan berpikir, saudara, wih kapal terombang-ambing tengah laut, butuh nakoda. Dia akan tanya gajinya berapa, krunya berapa, safety-nya berapa, angkutannya berapa, ada uang kencingnya nggak? Kalau saudara uang kencing kalau di laut, saudara. Uang buangnya, muatannya berapa? Mikir dulu, saudara. Saya mau katakan saudara-saudara yang hadir, saudara yang hadir pada saat pelantikan 24 Desember 2021, kami di bawah sumpah untuk setia melayani saudara. Amen. Sekalipun saudara tidak disumpah. Ada yang disumpah di sini, saudara? Tidak ada. Kami disumpah untuk setia seumur hidup melayani pekerjaan Tuhan. Bukti kami setia kepada Tuhan adalah kami setia melayani. Bukti engkau setia kepada Tuhan, engkau setia beribadah. Amin.
Nonsens kita katakan, Tuhan aku setia kepadamu, tetapi kita ibadah Senin Kamis, kita ibadah seperti kapal selam. Bukti kita nonsens, saudara, kita setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak menganggap ibadah sesuatu yang penting, jangan ngomong kita orang setia. Kita mungkin ngomong kita orang baik hati. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi yang setia siapa yang menemukannya? Kami, saya mau katakan saudara, di bawah janji dan sumpah majelis daerah, kami setia melayani kau dan saya. Amin. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10 masih dalam konteks teladan dalam kesetiaan. Berusahalah, kata Rasul Paulus, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ada satu kali Rasul Paulus merasa begitu sedih dan begitu tertekan, saudara. Apa yang sudah kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan yang sudah dia kerjakan, dia korbankan. Dia katakan, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah meninggalkan aku. Demas telah mencintai dunia ini. Karena mereka yang harusnya setia dalam pekerjaan Tuhan, setia beribadah, sudah meninggalkan karena 1.100.000 satu alasan, saudara. Sekalipun jemaat tidak pernah disumpah untuk setia untuk sebuah gereja, karena Tuhan kan sama. Oh iya benar, Tuhan sama. Saya mau katakan, saudara, di mimbar ini tidak semua orang kita izinkan khotbah. Hanya orang-orang yang kita lihat setia melayani Tuhan yang diizinkan berkhotbah di mimbar ini. Karena kalau ada orang yang tidak setia melayani khotbah di mimbar ini, itu akan berpengaruh kepada pendengarnya. Termasuk di saat saudara beribadah ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, saudara tiba-tiba dengar, oh saya pernah gereja di ibadah besar, gereja besar itu, tetapi tiba-tiba gembalanya masuk penjara karena kelakuan A dan B. Mungkin saudara tiba-tiba dengar, oh saya pernah gereja di gereja B, oh ternyata gembalanya selingkuh. Saudara, ini yang saudara tidak mengerti. Di saat saudara tidak mengenal gembala, gembala tidak mengenal saudara, itu bukan Alkitabiah. Karena firman Tuhan katakan, aku mengenal domba-dombaku, aku mendengar suara mereka, aku mengenal suara mereka, dan mereka mengenal suaraku. Amin. Itu konsep kesetiaan. Makanya tidak sedikit jemaat, aduh hidupku kok begini, kok suamiku tinggalkan aku. Loh, dia nggak tahu ternyata gembala yang dia sering datang beribadah nggak setia juga. Saya sangat screening orang yang berkhotbah di sini, tetapi saya mau jemaat screening kemana engkau sebenarnya mau beribadah, supaya jangan sampai kutuk mereka yang berkhotbah kepadamu bisa masuk kepadamu. Hidupmu tidak pernah ada dalam kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi teladan dalam kesetiaan kita. Rasul Paulus katakan, Demas sudah meninggalkan aku. Ujungnya bagi Demas adalah kebinasaan. Yang terakhir, keteladan dalam kesucian. Amin. Pertama, teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi teladan dalam kesucian, dalam kekudusan. Tadi lalu kita dalam katakan, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Di tempat ini ada kekudusan Tuhan. Amin. Allah katakan kepada Musa, buka kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Amen. Buka setiap yang kotor yang kita dapat dari jalan, saudara. Kehidupan kita yang kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita itu harus lepas untuk kau masuk ruang Maha Kudus. Ibrani 12 ayat 14.
Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak akan ada hadirat Tuhan. Tuhan tidak akan hadir dalam ibadah kita kalau engkau dan saya tidak hidup dalam kekudusan. Semua sia-sia, saudara. Engkau tidak akan mendapat apa-apa kalau engkau masuk beribadah tanpa kekudusan. Karena Tuhan katakan Dia tidak akan mau terang dan gelap tidak akan mau dipersatukan. Bagaimana mungkin Tuhan mau hadir di dalam orang-orang komunitas saudara? Di sana tidak ada kekudusan, adanya kekeringan, saudara. Saudara yang punya talent pimpin pujian, kalau engkau tidak punya kekudusan, tidak akan turun hadirat Tuhan. Kalau saudara yang pintar musik, kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, tidak akan hadirat Tuhan turun dalam ibadah. Engkau harus menjadi teladan dalam kekudusan, saudara. Bukan berarti sepanjang minggu kita hidup dengan kemauan kita, suka-suka kita, terus kita tampil sebagai pemimpin pujian, kita tampil sebagai singer, kita tampil sebagai pemain musik, saudara. Apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan, saudara, kita mungkin bisa kerjakan, tapi Tuhan tidak hadir. Yang hadir hantu, saudara. Kau perlu menjadi teladan dalam kekudusan. Tuhan tidak mau, saudara. Kita aja nggak mau duduk satu ibadah. Iya, ada musuh gue di situ. Musuh gue, gak usah duduk bareng. Kita aja manusia begitu, saudara. Bagaimana Tuhan? Engkau perlu hidup kudus, saudara. Menjadi teladan dalam kekudusan. Saya mau katakan bukan bicara usia, bukan bicara jam terbang engkau menjadi orang Kristen. Buat saya gereja ada 3 pengertian, saudara. Yang pertama, gereja adalah orangnya. Amin. Engkau dan saya. Yang kedua, gereja adalah ibadahnya. Karena banyak gereja tidak ada ibadahnya. Gereja, church is the service, church is the ministry. Gereja adalah ibadahnya. Dan ketika gereja pun bisa adalah gedungnya, saudara. Di sini kita beribadah. 3 aspek ini harus ada dalam kekudusan dikala kita mau beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Supaya doa kita, ibadah kita berkenan. Engkau sebagai gereja Tuhan dituntut untuk hidup kudus. Ibadah kita bukan ibadah main-main. Kita pun ibadah dalam kekudusan. Dan gedung ini pun, saudara, kita maintain, kita kelola, kita rawat dalam konteks kekudusan. Karena di sini kita beribadah, di sini kita memanggil, mencari nama Tuhan. Maka engkau menjadi bagian dari orang-orang, menjadi teladan di tengah-tengah orang percaya. Kami kemarin ngobrol dengan tim pemuda remaja. Ada rencana yang luar biasa. Sekalipun gereja kita belum lama, saudara, tetapi saya mau gereja kita menjadi prototipe di wilayah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara harus siap. Kita mau broadcast, saudara. Kita mau tampil berbeda. Entah kenapa, saudara, saya mau katakan, Tuhan percayakan kita gembala di tempat ini menjadi bendahara di wilayah sekitar saudara. Tetapi saya mau ambil itu menjadi teladan. Sekalipun saya hamba Tuhan muda, saya menjadi teladan bagi mereka. Ada pelayanan podcast yang akan kita kerjakan. Kita akan buat join ibadah dengan yang lain. Kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang layak melayani Tuhan, menjadi teladan dalam perkataan kita, menjadi teladan dalam tingkah laku kita, menjadi teladan dalam kesetiaan, dalam kasih kita, menjadi teladan dalam kesetiaan kita, dan menjadi teladan dalam kekudusan kita di hadapan Tuhan, di hadapan, bukan lagi di hadapan orang tidak percaya, tapi saya mau engkau dan saya naik menjadi teladan di antara orang-orang percaya. Amin. Ini yang luar biasa, saudara. Mari siapkan dirimu. Ada pekerjaan besar menanti. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian.